saudara-saudari, hari ini saya mau berkongsi dengan kamu tentang pembaptisan Tuhan, tahun liturgi, dan pembaptisan Tuhan tahun liturgi, dan Christmas, Epiphany, pembaptisan Tuhan, semua pun penampakan Tuhan. Christmas, penampakan Tuhan untuk orang gembala, orang dosa. Epiphany, penampakan Tuhan untuk orang kafir dan untuk orang dunia. Itulah itu majus atau orang kebijaksanaan. Pembaptisan Tuhan, menampakkan Tuhan ialah anak Allah dan hamba sangsara Allah. Hamba sangsara Allah. Dia datang dan Injil hari ini dari Injil Lukas bab 3 memberitahu kita bila Tuhan dibaptis, surga buka, Roh Kudus turun, dan suara Allah Bapa kata, inilah anak saya cinta dia. Dia seluruhnya Allah di atas dia. Artinya, Yesus anak Allah, dicinta oleh Allah. Dan itu seluruhnya saya di atas dia, memberitahu kita tentang Nabi Yesaya bab 42 ayat 1. Bab 42 ayat 1, di mana kita baca itu lagu hamba sangsa Allah pertama. Artinya, Yesus bukan saja anak Allah, dia pun hamba Allah yang sangsara. Dia datang untuk cinta dan layan sampai dia sangsara dan korban, sampai dia menyucikan dan menyelamatkan dunia. Dan dia buat ini melalui dia mati bangkit kasih Roh Kudus. Sebab itu Injil hari ini pun memberitahu kita, Yohanes Pembaptis baptis kita dengan air, tapi Yesus akan membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Api Roh Kudus, api cinta Allah akan bakar dosa kita, selamat kita dari dosa dan kematian, selamat kita dari neraka. Jelas Injil memberitahu kita, dan kita boleh baca ini api Roh Kudus, kisah para rasul bab 2 ayat 3. Itu api Roh Kudus, api cinta Allah akan bakar dosa kita, selamat kita dari dosa dan kematian, selamat kita dari neraka. Pembacaan pertama itu tema Injil. Pembacaan pertama diambil dari Nabi Yesaya bab 40. Pembacaan pertama pun memberitahu kita penampakan Tuhan yang asal
Pemeriksaan pertama memberitahu kita orang Yahudi dibuang di Babylon, sekarang balik Jerusalem. Tapi Testamentum Baru memberitahu kita pemeriksaan pertama ini satu nubuat memberitahu kita tentang Yohanes Pembaptis dan Tuhan. Terpenting di akhirnya pemeriksaan pertama memberitahu kita Tuhan menampakkan diri sendiri untuk kita ialah satu gambaran baik, gambaran yang kasih kambing biri-biri makan, angkat itu kambing biri-biri itu domba di tangan dia dan dia peluk itu domba di dada dia dan dia akan bawa itu kambing biri-biri betina, female sheep, kambing biri-biri betina ke lihat. Dan kita boleh baca lebih banyak tentang itu gambaran baik di Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. 11 sampai 18. Pembacaan pertama memberitahu kita itu Tuhan menampakkan diri sendiri untuk kita. Dia satu gambaran yang baik. Dia letak dia kehidupan untuk kambing biri-biri dia. Dia selamat kita. Mazmur pun isu pembacaan pertama. Mazmur memberitahu kita Tuhan bukan dinampakkan sendiri di penyelamatan saja. Tuhan pun menampakkan diri sendiri di penciptaan. Mazmur ada 5 bahagian. Bahagian pertama, kedua memberitahu kita Tuhan mencipta semua cakrawala, semua langit. Dan bahagian ketiga memberitahu kita Tuhan mencipta semua itu penciptaan di bumi kita. Bahagian keempat dan kelima memberitahu kita Tuhan masih kasih makanan untuk penciptaan dia. Tuhan masih jaga penciptaan dia. Sebab itu kita bukan saja puji Tuhan di penyelamatan, kita pun puji Tuhan di penciptaan. Sebab itu tadi kita respon atau jawab 5 kali. Bless the Lord my soul. Bless the Lord my soul. Lord God, you are great. Lord God, you are great. Takat Tuhan, puji Tuhan, nyawa saya. Puji Tuhan, takat Tuhan. Lord God, you are great. Tuhan Allah, kau maha besar. Tuhan Allah, kau maha besar. Lord God, you are great. Pembacaan kedua pun terpenting. Pembacaan kedua diambil dari surat Titus bab 2. Pembacaan kedua memberitahu kita
Allah menampakkan turunnya Dia melalui anaknya Yesus Kristus, melalui anaknya mati bangkit kasih Roh Kudus, dan kita terima karunia Allah ini, terima Roh Kudus ini melalui sakramen pembaptisan. Dan di sakramen pembaptisan kita terima Roh Kudus. Roh Kudus akan ampun semua dosa kita. Roh Kudus akan bikin kita jadi anak Allah. Jadi anak Allah. Dan macam Yesus, kita pun cinta dan layan sampai kita sengsara dan korban, sampai kita menyucikan dan selamat dunia. Dan dengan kabar gembira ini, saya satu kali lagi wish a happy and a blessed Christmas, a happy and a blessed New Year, and a happy and a blessed Sunday of the baptism of the Lord. Amen. Tuhan memberkati kamu.